Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali ini bersama saya Naudi Korman akan mempresentasikan tentang akuntansi konservatif. Itu dengan tema kali ini yaitu faktor yang mempengaruhi tingkat akuntansi konservatisme dalam laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Tujuan penelitiannya untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi pada laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Kedua, mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan tersebut yang berkaitan dengan ukuran perusahaan, pengungkapan finansial, leverage, dictionary, accrual. Inilah tujuan dari penelitian ini. Ada hal-hal yang perlu diteliti di dalam akuntansi konservatif ini. Sebagai pengantarnya, menurut The Auditing Committee 1381 pasal 481, yaitu laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Menurut Sem 478, tujuan laporan keuangan adalah memberikan ringkasan informasi dan klasifikasi tentang kondisi keuangan, kinerja keuangan, dan fleksibilitas keuangan dari perusahaan bisnis yang memiliki berbagai pengguna laporan keuangan yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi adalah tujuannya itu untuk pengambilan keputusan, apakah itu investasi atau pembiayaan atau bermacam bagaimana lainnya. Selanjutnya, apa itu konservatisme akuntansi? Menurut Basu 97 Watts 2003, konservatisme akuntansi adalah salah satu karakteristik dari informasi akuntansi yang lebih berkualitas yang telah menjadi karakteristik informasi akuntansi selama lebih dari 5 tahun. Itu telah akuntansi konservatisme hanya sudah lebih dari 500 tahun yang lalu sudah bisa diterapkan. Menurut Hamdan 2010, saat ini di tengah gelombang skeptisisme tentang laporan keuangan, ketaatan pada prinsip ini menjadi aspek yang membedakan bagi perusahaan dengan mengacu kepada transparansi laporan keuangan dan standar untuk pengklasifikasian negara sesuai dengan prinsip akuntansi. Jadi banyak ini pendapat-pendapat para ahli tentang ini. Menurut Basu 97, konservatisme mengacu pada kecenderungan. Menurut Lawfon dan Raikawoduri tahun 2008, konservatisme akuntansi menyiratkan penggunaan standar yang ketat saat menyatakan laba. Jadi menurut mereka standar ketat itu tinggi, standarnya itu untuk saat menyatakan laba. Jadi standarnya itu lebih tinggi. Menurut Watt tahun 2003 dan Sivakumar tahun 2005, beberapa manfaat dari konservatisme daftar keuangan adalah mengurangi motif oportunis bagi manajer ketika mengungkap hasil optimis, meningkatkan kontrol kontrak, dan mengurangi biaya pengadilan. Ini lain lagi ceritanya dengan empat ahli yang dua ini, itu berujung dengan mengurangi biaya dalam pengadilan. Menurut Lawfon dan Raikawoduri 2008, Lara Otma dan Penalva 2009, konservatisme akuntansi berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi antara manajer dan pemegang saham, dan dengan demikian mengurangi biaya agensi dan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang saham dan nilai perusahaan. Menurut Payek et al. Tahun 2011,
meneliti hubungan antara stabilitas laba dan konservatisme. Mereka menyebutkan bahwa dengan meningkatnya konservatisme akan menurunnya stabilitas laba. Selanjutnya, Lafont et 2010 juga menerangkan meneliti hubungan antara konservatisme dan asimetri informasi antara pengguna laporan keuangan. Hipotesanya itu ukuran perusahaan yang mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Financial Leverage mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Aktual diskresioner mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Pengungkapan mempengaruhi tingkat konservatisme akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran. Inilah hipotesanya yang saling berpengaruh terhadap konservatif akuntansi ini. Bermacam-macam hipotesa. Ada actual discretionary, pengungkapan pengaruh tingkat akuntansi, dan financial leverage. Sampel yang digunakan itu dipilih 121 perusahaan selama periode tahun 2009 sampai 2013. Populasi penelitian statistik adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Teheran. Jadi sampelnya itu semua perusahaan yang terdaftar di Bursa itu dengan 121 perusahaan diambil sampelnya selama kurun waktu periodenya 2009 sampai 2013. Metodologi penelitiannya, dalam penelitian ini untuk mengukur variabel menggunakan model Jones 91 adalah dengan menghitung aktual diskresioner. Kesimpulannya, studi ini mempertimbangkan ukuran perusahaan berdasarkan aset. Menurut hasil, tidak ada pengaruh ukuran perusahaan pada tingkat konservatif. Jelas, di sini kesimpulannya tidak ada pengaruh ukuran perusahaan pada tingkat konservatif. Jadi konservatisme akuntansi itu tidak ada pengaruhnya dengan ukuran perusahaan, baik besar atau kecilnya. Dari hasil penelitian diketahui bahwa leverage keuangan mempengaruhi konservatif akuntansi. Jadi jelas di sini leverage keuangan mempengaruhi konservatif, berpengaruh. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, dapat dikatakan bahwa aktual diskresioner tidak mempengaruhi konservasi akuntansi. Jadi dengan pengujian dapat dikatakan bahwa aktual diskresioner tidak mempengaruhi terhadap konservasi akuntansi. Selanjutnya, adanya konservatisme atas laporan keuangan ada untuk menjaga keputusan investor. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada investor untuk mempertimbangkan hubungan antara konservatisme dan variabel-variabel tentunya. Itulah kesimpulan yang dapat kita lihat dalam penelitian kali ini. Ada yang berpengaruh dan ada yang tidak. Yang paling penting itu konservatisme atas laporan keuangan itu sangat berpengaruh untuk pengambilan keputusan oleh para investor dalam penerapan investasi ataupun pembiayaan lainnya. Itulah presentasi saya pada saat ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.